Hari ini gue cuma mau cerita tentang kenapa gue mau bikin channel belajar tiap hari. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, biar mendukung gue untuk bisa membuat video lebih banyak lagi. Oke? Kalau video ini bermanfaat juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman punya ide untuk dibahas bersama, kita pelajari bersama di channel ini, jangan lupa untuk leave a comment. Oke? Ayo kita mulai videonya. Nah, jadi gue pengen ceritain kenapa gue mau bikin channel belajar tiap hari. Dan gue pengen banget gitu ya rasanya. Sebenarnya banyak teman-teman gue yang kayaknya kenapa sih bikin channel belajar tiap hari. Kayaknya aneh-aneh aja. Kayaknya ya mungkin gak menghasilkan gitu ya. Tapi ya buat gue pribadi, gue merasa ada hal dalam hidup kita, terutama setiap hari ya, belajar tiap hari. Setiap hari ada aja hal yang bisa gue pelajari gitu. Bener-bener kalau kita buka otak kita ya, buka pikiran kita positif terhadap semua hal, kayaknya semua hal tuh bisa jadi bahan pelajaran gitu. Jadi gue pribadi ya mengalami apa yang namanya belajar tiap hari. Gue belajar hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah gitu. Menurut gue juga sekolah ya penting sih, kayak mengajarkan ya matematika, kimia, ekonomi, sejarah gitu tuh penting. Cuman ya, ketika kita lulus sekolah, kita nggak tahu gimana caranya bayar pajak, kita nggak tahu caranya gimana cari duit untuk memenuhi kebutuhan kita nggak tahu caranya gimana cari pasangan hidup, gitu. Banyak hal-hal yang kita tidak dipelajari di sekolah, padahal penting sekali dalam kehidupan kita, gitu. Dan seringkali kita belajar sendiri, gitu kan, hal itu kan. Hal-hal yang penting seperti itu bukannya diajarin, malah kita belajar sendiri. Banyak mungkin orang-orang ya teman-teman yang oke lah, kita kalau mau punya anak harus have sex misalnya seperti itu ya, tapi kita tidak diedukasi tentang seks itu, kita tidak diedukasi tentang kehidupan seperti itu. Akhirnya banyak orang yang jatuh ke free sex, banyak yang kayak mungkin mau coba-coba gimana gitu kan, tidak diedukasi, tidak dikasih tahu gimana caranya yang bener, yang bagus, yang memang harus seperti itu, tidak dikasih tahu. Akhirnya jadinya jatuh, akhirnya jadinya ya susah sendiri. Menurut gue MBA yang salah sekolah, menurut gue pribadi gitu. Nah, contoh apa yang gue pelajari, contoh setiap hari. Misalnya gue lagi naik motor atau lagi naik mobil, sebenarnya di jalan itu sendiri pun kita bisa belajar banyak hal, banyak banget. Ya misalnya kita lagi nyetir mobil nih ya, nyetir gitu. Kalau kita mau belok, pasti kita harus lihat spion atau enggak ya kaca tengah gitu ya. Kalau mau belok gitu kan, ya gue belajar kalau ketika kita hidup, kita harus fokus ke depan, lihat apa yang ada di depan, fokus pada kita mau kemana, tujuan kita kemana sih gitu kan. Apakah tujuan gue ke gedung A, tujuan gue ke rumah sakit ini, atau tujuan gue ke kantor, fokus kita ke sono gitu. Mungkin kita ketinggalan apa di rumah, apa segala macam, atau mungkin ada berantem lah di rumah, atau ada konflik di rumah, ya itu di belakang. Kita lagi fokus ke depan nih, nyetir. Jadi memang ada masalah, cuman fokus kita nggak di sono. Ketika kita lihat kaca spion pun sekejap kan, paling 1-2 detik, udah kita nggak lihat lagi tuh kaca spion, fokusnya ke depan. Jadi jangan jadikan apa yang ada di masa lalu menjadi fokusnya kita. Seringkali banyak orang yang nggak bisa nih kayak naik mobil, nggak bisa fokus ke depan, tujuan hidupnya tuh padahal di depan, tapi fokusnya ke belakang terus. Fokusnya ke dulu si A salah sama gua, dulu si A begini-begini utang sama gua dendam sama dia gini-gini. Dia jadi nggak bisa maju gara-gara kepikiran hal yang di masa lalu itu. Dia fokusnya ke spion, nggak fokus ke depan gitu loh. Mestinya kita hidupkan fokusnya ke depan. Contoh seperti itu ya. Jadi ya itu salah satu pelajaran hidup. Dari mobil juga nih masih sama nih. Ketika kita naik mobil ya atau naik motor pakai gigi gitu ya, kita nggak bisa lagi naik mobil langsung masukin gigi 4, gigi 5 gitu. Nggak jalan di mobil, ngeden doang gitu. Bahkan untuk mobil mungkin bisa langsung mati gitu, karena nggak kuat, mestinya gigi 1 dulu kan. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, harus seperti itu gitu. Gigi 1 lebih kencang tarikannya, gigi 2 tarikannya makin sedikit gitu kan. Makin lama tarikannya makin sedikit,
tetapi kecepatannya meningkat gitu ya kan. Nah gue pelajari seperti ini dalam tarik gigi seperti ini gitu ya. Mungkin nanti akan gue bikin satu video lagi untuk ngebahas mobil, cuman nih contoh aja gitu ya. Ketika kita mau naik dari gigi 1 ke gigi 2, kita harus injek kopling ya, injek kopling, masukin gigi 2, terus lepas kopling pelan-pelan sambil injek gas sampai koplingnya lepas, sampai gasnya keinjak full ya kan. Mau ke gigi 3 sama, kopling diinjak, pindah gigi, lepas kopling pelan-pelan sambil injak gas gitu terus kan, sampai sampai gigi yang paling atas seperti itu kan, sama. Nah gue pelajari seperti ini. Misalnya analogi seorang pegawai ya kan, ketika dia mau naik ke supervisor misalnya atau mau ke manajer, seorang pegawai pasti dia harus kerja mati-matian gitu ya, dia harus lepas koplingnya ya. Koplingnya itu apa ya, mungkin lagi jadi pegawai dia masih sering main game, main Mobile Legend, atau masih suka hobi, atau masih suka ya, dia tidak mengutamakan pekerjaannya lah gitu kan. Jadi harus membuang hobi-hobinya, membuang kesenangan-kesenangan, dia harus melepas koplingnya dan harus injek gas lebih dalam ya, lebih fokus pekerjaan, lebih banyakin jam kerja, lebih banyakin waktu dengan bos misalnya seperti itu kan. Jadi lepasin kopling, injek gas. Kalau rutin dilakukan, bisa lah dia naik ke supervisor. Lalu dia mau naik lagi ke manajer, dia akan cara yang sama gitu kan. Tapi ketika dia udah lumayan tinggi misalnya gitu ya, justru effort sudah tidak begitu dipakai lagi. Kenapa? Karena dia sudah di atas angin, dia sudah punya posisi itu. Istilahnya kayak kita kalau mobilnya udah kencang gitu, kita injak dikit aja gitu ya, udah melaju sekali gitu kan, tapi tarikannya nggak ada. Maksudnya dia udah nggak usah terlalu effortless gitu ya. Contoh lah ya, kayak misalnya direktur gitu sama karyawan atau OB lah, misalnya OB lah gitu ya. Si OB ini kerja keras ya, maksudnya pakai badan, pakai tenaga gitu. Tapi si bos, si direktur, dia lebih ke otak, lebih ke make ya udah ntar lu begini, lebih ke mendelegasikan doang, tapi tidak mengerjakan secara langsung gitu kan. Jadi kerjaan dia tidak lebih capek daripada si yang bawa-bawanya ini. Tanggung jawabnya pasti lebih gede. Sama seperti kita naik mobil, ketika kita pelan ya kita kalau nabrak juga santai. Nah, kalau lagi pelan. Tapi kalau udah gigi 4, gigi 5, kecepatan kita udah 100 lebih, nabrak pasti kacau. Sama seperti itu analoginya ya kan, perumpamannya sama. Jadi gue mempelajari hal seperti itu ketika naik mobil gitu kan. Sebenarnya sama dengan hidup kita. Banyak banget deh kalau teman-teman mengubah pola pikir teman-teman menjadi positif, dan seperti contohnya kayak analogi mobil ke dalam hidup kita, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dipelajari seperti itu. Seringkali juga gue nonton film, ada aja yang bisa dipelajari gitu loh. Misalnya nonton film Spider-Man yang Sam Raimi ya kan, yang Tobey Maguire yang main. Di situ juga gue belajar sesuatu banyak gitu. Misalnya kayak pas di Spider-Man 2, Spider-Man-nya kan kehilangan kekuatan Spider-Man-nya. Lalu dia bilang stay focus on what you want, dia bilang gitu kan. Harus fokus kepada apa yang kita mau, baru dia bisa jadi Spider-Man. Jadi sama dengan kita juga, gue pikir ya, kita kalau mau sesuatu kita harus fokus dulu, harus punya pikiran yang kuat dulu, baru kita bisa bergerak ke arah situ gitu. Jadi gue nonton film pun pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari, film apapun itu gitu. Kalau kita udah punya otak positif, otak mau belajar, pikiran seperti itu, pasti dari hal apapun ada hal yang bisa dipelajari. Bahkan dari kehidupan pribadi kita, seringkali ya dalam kehidupan pribadi kita, tidak, ya pastilah tidak 100% hal yang terjadi dalam hidup kita itu hal positif. Kadang-kadang negatif juga gitu kan. Pasti nggak semuanya enak, kadang-kadang ada yang nggak enak. Tapi hal yang nggak enak pun juga bisa kita pelajari gitu loh. Jadi ya, gue pribadi belajar banyak dari kehidupan gue, dari buku yang gue baca, dari film yang gue nonton, dari tokoh-tokoh yang gue lihat gitu kan. Gue belajar banyak dari mereka, dan gue tergerak untuk ya, masa gue doang sih yang belajar. Gue pengen teman-teman juga tahu, gue pengen orang lain juga tahu, karena menurut gue pribadi ini pelajaran yang berharga, ini pelajaran yang berguna, yang mungkin bisa mengubahkan hidup seseorang di luar sana gitu. Jadi
Ya kalau teman-teman merasa video gue berguna, share lah ke orang lain. Ya kan, mumpung gratis gitu. Gue juga hobi gitu kan. Gue juga menyisihkan waktu mungkin hari Sabtu, hari Minggu untuk bisa duduk, untuk bisa ngobrol dan kasih konten ke teman-teman semua. Jadi ya gue mohon bantuan teman-teman untuk support gue di channel ini gitu kan. Ya mungkin dengan cara subscribe, like, atau mungkin teman-teman yang mau keluar uang juga bisa support gue untuk belanja di Quote Nation atau di Sablon Custom. Linknya ada di deskripsi. Jadi gue pribadi bisa bikin custom merchandise, mau bikin apa aja bisa, ya kaos, topi, jaket, botol minum, tumbler, korek api, semua bisa di custom dengan kemauan teman-teman. Ya intinya seperti itu. Gue belajar banyak dari hidup gue dan gue berharap orang lain juga belajar banyak lewat apa yang gue pelajari. Daripada belajar sendiri, pahit sendiri, udah keburu jatuh baru belajar, mendingan kita belajar dari pengalaman orang lain. Mendingan kita belajar dari buku-buku yang sudah ditulis. Mendingan kita belajar dari film-film yang sudah dibuat, tokoh-tokoh yang sudah mengalaminya, daripada kita harus mengalaminya sendiri. Jadi kita nggak mengalami tempat itu, tapi kita mengalami kemenangan yang mereka dapetin. Itu yang gue mau untuk share di channel ini. Thank you udah nonton video ini. Semoga video ini berguna. Dan jangan lupa ya kalau punya ide, tulis di kolom komentar atau kirim ke DM IG gue. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.